kita siaran itu 19 jam siaran, Mbak. Itu termasuk relay. Kita mengelola lokal itu hanya 8 jam di program prime time pagi dan sore. Kodratnya radio tetap kita pegang teguh, radio yang bersifat intim, yang lokal, yang daerah, ya itu tetap kita pegang teguh. Tapi pandemi ini tetap mengantarkan semua orang itu menuju lebih ke global. Kita lebih ke metamorfosis ya. Radio sekarang ada visualnya via media sosial. Radio Visit. Jadi dia sudah menjelaskan juga. Terima kasih sudah bantu menjelaskan untuk program. Mungkin Pak Yuda atau Ai sudah bisa ini. Halo, tes. Monggo Pak Yud. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu semua, Mas Mbak. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Sebenarnya secara garis besar sudah dijelaskan semua. Terima kasih Mbak Indah. Cuman memang saya cerita sedikit ya. Perbedaannya adalah radio zaman dulu sebelum pandemi dengan radio yang sekarang adalah sebenarnya kalau secara fisik kita tambah satu ruangan. Dulu ada satu ruangan produksi untuk audio, sekarang ada produksi untuk audiovisual. Jadi untuk digital lah kita bilangnya ya. Dan memang pandemi ini mengajarkan kita semua nih bahwa manusia itu harus tetap beradaptasi. Jadi memang nggak ada yang bisa dulu kalau namanya saya orang radio itu cuma produksi audio ya Mbak, Mas. Tapi terus akhirnya kita dipaksa untuk membuat ada visualnya. Dari software yang tidak kita kenal sampai trial and error, sampai harus cari crack sana sini dan lain-lain, akhirnya ya bisa juga. Kemudian kita juga pernah siaran itu dari rumah semua. Waktu level PPKM itu ada level ke-4 ya. Jadi dari Jakarta juga diberitahukan bahwa tidak ada yang boleh ngantor, jadi kita harus cari software untuk rekaman penyiar itu sendiri-sendiri dari rumah itu seperti apa, digabungkan, terus nanti saya yang jadi di rumah saya kirimkan ke kantor, di kantor juga nggak ada orang, jadi kita remote dari rumah, ada softwarenya dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah ini jadi pelajaran buat kita semua. Akhirnya juga kita lebih ke metamorfosis ya, radio sekarang ada visualnya via media sosial. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin masih sempat untuk melihat ya Instagram iRadio Jogja, silakan monggo nanti dicek karya-karya kita. Jadi kita coba untuk metamorfosa ke arah itu, walaupun pendengar kodratnya radio tetap kita pegang teguh, radio yang bersifat intim, yang lokal, yang daerah ya. Itu tetap kita pegang teguh, tapi pandemi ini tetap mengantarkan semua orang itu menuju lebih ke global. Streaming sekarang kita juga kuatin. Insya Allah ada beberapa platform juga yang selain website kita ada, kita juga nyakal di platform yang lain yang itu juga banyak masanya. Alhamdulillah juga kita ini iRadio Jogja ini sebenarnya hanya kita siaran itu 19 jam siaran Mbak Mas. Itu termasuk relay. Kita mengelola lokal itu hanya 8 jam di program prime time pagi dan sore. 8 jam tambah 1 jam mixing ya, 9 jam. Jadi 10 jamnya relay. Tapi alhamdulillah malah kita di masa pandemi itu dalam waktu itu masih 8 jam siaran ya, kita masih bisa muter itu sekitar hampir 200 iklan dalam 8 jam siaran. Jadi kalau di rata-rata ya 1 jam itu bisa memutarkan 20-25 spot. Banyak banget, jadi seperti radio iklan Pak, karena ya memang kumpulnya di situ, mintanya di lokal. Jadi ya tinggal diselingi lagunya, selingi apanya gitu supaya itu ketatannya baiklah gitu ya. Karena memang crowded sekali. Tapi alhamdulillah. Terus program-program kita tadi sudah dijelasin semua, ada pagi dan sore, kemudian highlight-highlightnya yang di program siaran on air itu akan diambil videonya untuk masuk ke
media sosial ya, media sosial gitu. Talkshow juga mulai sekarang ya alhamdulillah sudah bisa ada yang datang, walaupun masih tetap kita batasi ya. Dalam ruangan itu, kalau ruangan on air itu sebenarnya maksimal itu untuk 2 penyiar dan 2 tamu, karena mikrofon ada 2, tapi di belakang itu masih ada tempat duduk yang bisa untuk 4 orang lagi itu. Terus kita juga main ke live IG dan lain-lain itu. Kalau tidak bisa dijangkau, misalnya narasumber tidak bisa datang ke sini, mintanya pakai video call atau live IG ya dikondisikan seperti itu, walaupun durasinya tetap kita pendekkan karena alamnya radio dan alamnya media sosial itu kan berbeda. Kalau media sosial itu kalau pakai misalnya live IG itu masih betah kalau melihat untuk orang itu 10 menit dengan ada gambarnya, tapi kalau di audio doang kan 10 menit sudah sangat lama sekali. 10 menit itu dari kota sudah bisa sampai ke Bandara Adi Sucipto, jaraknya mungkin sekitar 8-10 kilo lah ya, jadi lama sekali. Nah, kita modifikasi insya Allah seperti itu. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti monggo silakan saja kepada siapa monggo. Kalau Ayi mau ada tambahan silakan. Iya, terima kasih ya Pak Yuda. Mungkin nanti Ayi bisa nambahin sambil ini ya Mbak Dino, kita sesi tanya jawab atau gimana? Tanya jawab aja. Aja. Monggo Mbak. Oke, terima kasih ya teman-teman dari radio, penjelasannya cukup jelas. Memang dampak pandemi kemarin itu memaksa kita untuk tetap survive. Jadi kepaksa, kudu iso, tahan hidup, apapun. Jadi kita bisa bikin program-program baru. Ya teman-teman Brighters, mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman di Radio Jogja, silakan. Mas Budi mungkin? Iya, Mbak Dino, Mbak Mas dari Radio Jogja, apa kabar semuanya? Baik Mas Budi. Alhamdulillah Mas Budi. Semua ya. Alhamdulillah. Iya, saya mau nanya tapi nanti takut saya ditanya balik nih sama siapa tadi namanya, Mbak No ya? Mbak No ya. Kakak Mbak No. Apa namanya tadi menarik tuh, apa namanya pada saat itu beneran OB, kayak saya nggak percaya kalau itu OB itu Mbak. Bukan Mas, itu penyiar pagi-pagi kami. Banyak. Ya. Jadi menarik sih tadi apa namanya video yang diputar. Terus ada satu momen ketika dia buka memo gitu, ada satu tulisan yang oh ya seru ya gitu ya. Itu berarti nunjukin situasi di Radio Jogja berarti kondisinya baik-baik saja ya, Mbak ya. Alhamdulillah Mas. Ya, alhamdulillah, sesuatu yang patut disyukuri di saat kita semua sedang berjuang ya. Beradaptasi dengan COVID-19. Ya, Mbak, saya mau tanya, pada saat kondisi pandemi kemarin, kan memang hampir semua di kota-kota di Indonesia itu situasinya berbeda-beda gitu ya. Ada yang kondisi listenership radionya justru naik pada saat diberlakukannya pembatasan sosial gitu ya. Tapi ada juga yang turun. Nah, di Radio Jogja gimana situasi kemarin? Dan perbedaan dengan sekarang nih pada era menuju normal, situasinya juga bagaimana? Ya Pak Yuda mungkin bisa dijawab Pak Yud. Ya. Oke, selamat pagi Mas Budi. Terima kasih pertanyaannya Mas Budi. Ya, pagi Mas Yuda. Jadi Mas, kalau di saat level PPKM ya sebetulnya kalau kondisi di luaran itu memang sepi sekali Mas. Hanya ambulan aja yang warawiri. Kebanyakan memang jadi orang-orang itu ada di rumah. Kemudian mahasiswa itu sudah pada pulang Mas. Sudah banyak yang pulang. Jadi memang kondisi terutama yang teman-teman yang punya usaha misal di bidang kos-kosan, pariwisata memang betul-betul di titik yang rendah juga Mas. Sampai saya itu pernah pernah ngobrol-ngobrol sama orang. Itu kan ada orang kos di dekat tempat saya. Itu kalau ngekos di situ itu 1 bulan itu 1.400.000.
kamarnya kan pakai AC dan lain isi itu. Karena mau ditinggal Mas, karena mau ditinggal dia pulang ke kampungnya masing-masing gitu ya. Itu kalau nggak salah pulang ke Kalimantan Utara Mas, di daerah mana saya nggak tahu itu. Akhirnya ada muncul bisnis baru penitipan barang-barang anak kos Mas, yang harganya itu cuma 1 bulan itu 100.000 aja. Jadi memang ada usaha. Akhirnya punya, betul Mas ya. Akhirnya orang itu menghabiskan kos 1.400.000 itu 1 bulan aja. Habis itu bulan berikutnya barang-barangnya diambilin, dimasukin ke jasa itu tadi Mas. Ke jasa penitipan barang-barang anak kos. Jadi saya tuh jadi mereka itu seperti menyewa gudang, kemudian gudangnya itu dipetak-petak untuk isian dari siapa ya, customernya dia itu Mas, maksudnya. Itu selama 2 tahun Mas. Jadi mereka yang pulang ke kampungnya masing-masing itu ya terbantu dengan karena barang-barangnya bisa dititipkan dengan harga yang tidak seperti menyewa kamar kos itu gitu ya. 1.400.000, ada yang 1 juta, ada yang 700.000 juga gitu, ringan dengan 100.000 itu. Jadi kondisinya memang ada di luar efek pandemi itu ada bisnis-bisnis yang muncul seperti itu. Terus kalau di luar saya mesti sepi Mas, mesti sepi. Tapi alhamdulillah kalau ya itu tadi radio kita itu pas waktu itu malah yaitu ada klien itu yang ya karena mungkin disuruh di rumah Mas, suruh di rumah. Jadi produk-produk yang di dalam untuk kebutuhan sehari-hari yang ada di rumah, terutama vitamin, barang itu vitamin, tisu apa segala macam itu malah agak banyak di tempat kita gitu. Makanya tadi sempat saya juga bilang sekitar hampir 8 jam itu 200-an iklan itu tadi Mas spot yang diputar. Tapi itu jauh berbeda Mas dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang semuanya sudah mulai menggeliat ya, terutama pariwisata yang ya karena ya Jogja itu kan PAD-nya banyak dari pariwisata dan pendidikan Mas. Tapi kan alhamdulillah Jogja itu tidak seperti Bali. Bali itu kan karena banyak wisatawan internasionalnya Mas. Jadi ya efeknya terpukul banget. Kalau Jogja ini kan masih ada wisatawan lokal yang sekitar Jogja. Jadi kadang-kadang mereka nekat juga ketika sudah kangen banget pengen wisata di pantai gitu, orang Magelang itu juga langsung datang ke daerah gunung gitu dan udah nekat pengen jadi masih ada yang berjalan gitu. Kalau radio sekarang sudah mulai ada visit Mas itu tadi. Jadi sudah mulai permintaan itu, walaupun masih kita tetap batasi Mas, karena kadang-kadang kita masih pantau juga untuk mingguannya itu jumlah pasiennya positif itu berapa, masih kita cek seperti itu. Sama kalau di sini kan kelihatan Mas, kalau di jalan besar misalnya di Jalan Solo, Jalan Magelang, Jalan Wates itu sering lewat ambulan, berarti itu kasusnya baru naik Mas. Nah itu jadi belum bisa kita cek. Itu kira-kira Mas Budi kalau kondisinya sekarang Mas. Terus perkembangan pendengar radionya gimana untuk mendengarkan di radio khususnya ini? Ya kalau untuk perkembangannya alhamdulillah kalau tempat kita ini masih pendengar loyalnya tuh masih banyak Mas. Masih banyak ya. Jadi ya itu sebenarnya terlihat dari teman-teman yang aktif ya, yang aktif untuk request kirim salam. Nah kita kan makanya kita masih mempertahankan Mas yang namanya request sama kirim salam itu, karena supaya kita tuh juga bisa mengukur jadi pendengar yang aktif itu berapa ya. Kalau saya bilang secara bodohnya, pendengar aktifnya itu yang SMS 5 itu pendengar pasifnya kali 3 lah, 15 orang tuh yang dengerin gitu ya, secara bodohnya gitu Mas. Ya alhamdulillah itu masih ada via WA, kemudian sekarang agak bergeser dikit via DM Instagram. Oke. Ya alhamdulillah masih ada Mas, masih.